Oke sahabat, kali ini kita sudah berada di depan Museum Pendidikan Surabaya. Di samping saya ada pemandu nih, pemandu Museum Pendidikan Surabaya. Oke Kak, siapa namanya? Nanda. Kananda. Kananda, Museum Pendidikan Surabaya itu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Untuk Museum Pendidikan jam bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan jam operasionalnya mulai hari Selasa sampai hari Minggu. Kita libur hanya di hari Senin. Diingat sahabat, hari Senin libur, sisanya buka. Nah sahabat, sekarang kita sudah ada di dalam Museum Pendidikan Surabaya. Di sini ada petanya, ada peta museum di Surabaya. Bisa sedikit dijelaskan mungkin Kak? Oke, jadi di sini bagaimana kita alurnya ya dari storyline-nya. Pertama kita di sini nomor 1 kita sudah ada di resepsionisnya. Kemudian di nomor 2 ini kita akan disambut oleh patung praaksara. Jadi kita masuk ke zona praaksara. Kemudian di nomor 4 ini kita nanti masuk ke zona selanjutnya yaitu zona kerajaan. Kemudian di zona ketiga ini kita akan lihat dioramanya yang untuk kerajaan. Kemudian kita lanjut ke zona nomor 6 ini ada zona kolonial. Setelah zona kolonial kita ke nomor 5 ke nomor 9 sini ada zona kemerdekaan. Dan ini yang terakhir ada zona Surabaya, di sana pintu keluarnya nanti. Zona Surabaya. Oke sahabat, itu jadi peta Museum Pendidikan Surabaya. Oke Kak, kita langsung aja yuk untuk kunjungi. Apa aja sih yang ada di Museum Pendidikan Surabaya ini? Check it out. Nah, yang pertama di sini kita disambut oleh ada patung dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau ini adalah pendirinya dari Sekolah Taman Siswa Surabaya. Sekaligus beliau ini kan Bapak Pendidikan Indonesia ya. Jadi kenapa ada Bapak Ki Hajar Dewantara di sini? Karena Museum Pendidikan ini sebenarnya aslinya bekas dari Sekolah Taman Siswa Surabaya, yang mana cabang dari Taman Siswa yang ada di Yogyakarta. Makanya kita ada patung Bapak Ki Hajar Dewantara dan juga ada namanya panji atau bendera dari Perguruan Taman Siswa Surabaya. Oke. Jadi selanjutnya nih Kak, ini yang awal ya. Awal kita langsung disambut sama replika dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya nih Kak, kita kemudian ini mulai masuk ke masa pertama, zona pertama yaitu zona praaksara. Nah, di sini kita digambarkan bagaimana pendidikan yang paling pertama zaman dulu di Indonesia, yaitu masa praaksara saat manusia masih belum bisa berbahasa ataupun menulis dan membaca. Jadi tanpa adanya 3 hal tersebut sudah ada pendidikan juga, yaitu cara pendidikan untuk bertahan hidup di alam liar. Jadi di sini digambarkan seorang ayah yang mengajarkan kepada anaknya cara untuk membuat api, karena seperti yang kita tahu api kan memang sumber kehidupan ya. Jadi untuk memasak, untuk menghangatkan badan, untuk penerangan dan juga untuk perlindungan dari hewan-hewan liar. Karena memang zaman dulu itu belum ada lampu, belum ada kompor gas. Rumah pun, baju pun masih belum ada. Jadi masih menggunakan kulit hewan dulu ya untuk menutupinya. Jadi itu yang dipakai itu kulit hewan ya. Betul, karena belum ada pabrik atau ya apalagi ya. Oke, lanjut nih Kak. Setelah dari praaksara kita kemana? Lanjut lagi ke sebelah sini, kita masuk ke zona kerajaan. Nah, zona kerajaan ini adalah masa di mana tadi kan praaksara masih belum bisa membaca, menulis dan berbahasa. Nah, di masa kerajaan ini mulai masuknya tulisan, bahasa, agama, bahkan masuk ke Indonesia. Seperti yang kita tahu kan di Indonesia masa kerajaan ada 3 agama. Ada agama Hindu, Buddha dan Islam. Nah, kebetulan di sini kita ada beberapa contoh buku-buku yang digunakan saat penyebaran agama Islam di Indonesia. Dan jadi ini kitab-kitabnya ya? Betul, kitab-kitab ini yang digunakan untuk para keturunan raja untuk belajar mengenai agama. Pada zaman dulu kan yang bisa mendapatkan pendidikan hanya kaum-kaum dari kerajaan. Nah, masih dibatasi karena rakyatnya mereka lebih fokus untuk mengabdi kepada kerajaan. Ini semua ya Kak ya? Semua. Ini kitab Islam? Kitab mengenai ilmu agama Islam. Ilmu agama Islam. Jadi kayak lebih ke cerita-cerita Nabi, tata bahasa Arab, atau ilmu-ilmu tarekat seperti itu. Oke, siap. Yang mana di caranya supaya raja-raja itu tertarik untuk untuk memeluk agama Islam. Nah, untuk ini apa nih Kak? Nah, kalau yang di sini ada namanya naskah lontar. Jadi naskah lontar ini adalah istilahnya naskah yang
lebih dulu daripada naskah-naskah yang sebelah sini, karena ini kan sudah menggunakan kertas. Sedangkan yang ini kita bahannya masih menggunakan daun lontar. Nah, daun lontar itu kan seperti kalau sekarang kayak daun palem gitu, daun kelapa. Nah, dia kan teksturnya lebih keras. Jadi menulisnya pun dulu masih belum menggunakan pensil atau apa, tapi dikerat atau dipahat. Dan setelah dipahat ada ukirannya itu tadi dikasih menggunakan abu dari buah kemiri. Jadi kayak dia diisi ukirannya itu tadi menggunakan buah kemiri tadi abunya. Keren ya zaman dulu tuh ya. Jadi memang ada aja akalnya gitu loh. Ada akalnya dan effortnya tinggi sekali. Betul. Di zaman sekarang sudah gampang, ada kertas, ada pulpen, malas nulis. Malah ada ngetik sekarang ya akhirnya. Udah ada mesin ketik, tinggal udah selesai. Selanjutnya dari kerajaan. Nah, kalau tadi kita kemana? Bukunya di sini, terus mungkin mikir gimana pembelajarannya zaman dulu waktu di kerajaan, ada patungnya di sebelah sini, Kak. Nah, di sini penggambarannya pembelajaran pada masa kerajaan atau masa klasik sebutannya. Jadi di sini penggambarannya pembelajarannya walaupun di area kerajaan tapi masih sangat sederhana. Mereka hanya di sebuah langgar kecil seperti ini dengan beralaskan tikar. Jadi ada guru dan muridnya, yang mana muridnya ini adalah calon rajanya. Kemudian gurunya ini sebutannya dulu adalah cantrik. Cantrik. Jadi mungkin kalau orang-orang zaman dulu itu tahu ada istilah nyantrik. Kalau nyantrik itu lebih, kalau sekarang mondok ya, pondok pesantren. Nah, kalau jadi dulu ini namanya nyantrik. Cantrik ini adalah orang yang dipercaya oleh kerajaan. Beliau ini punya ilmu yang bisa diberikan kepada calon raja. Si calon raja ini sehingga nanti bisa memimpin, lebih siap untuk memimpin kerajaan ke depannya. Siap. Berarti ini dan itu tadi masih zona kerajaan. Lanjut kemana lagi nih, Kak? Lanjut lagi ke zona selanjutnya, yaitu kita ada zona kolonial. Nah, di zona kolonial ini kita melihat bagaimana pendidikan di masa saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, di masa ini juga sekolah taman siswa itu tadi berdiri ya. Jadi pada masa ini karena Ki Hajar Dewantara kan memang beliau salah satu keturunan Belanda ya, dan juga ada bangsawannya, darah bangsawan. Sehingga pada saat itu memang hanya dibatasi orang-orang yang memiliki darah keturunan Belanda ataupun bangsawan yang bisa mendapatkan pendidikan. Sedangkan pribumi masih sangat dibatasi saat itu. Makanya akhirnya di masa ini Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau sudah cukup mendapatkan pendidikan cukup tinggi dan tersadar beliau kenapa kok tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan. Akhirnya dibangunlah sekolah taman siswa itu dan mulai berkembangnya pendidikan di Indonesia saat itu merata. Saya agak sedikit penasaran nih, Kak. Filosofisnya apa ya, Kak? Yang dipajang tuh justru lentera lampunya. Jadi kalau ini selain dia juga merupakan alat yang digunakan dulu dari zaman dulu masa kolonial, juga menyiratkan ya simboliknya betapa susahnya dulu untuk mendapatkan pendidikan, tapi anak-anak itu tetap semangat untuk mengejar prestasi. Walaupun minim cahaya ya. Betul, dulu tuh kan belum ada lampu minim gitu kan. cahaya yang mana menggambarkan jalurnya untuk aksesnya mereka mendapatkan pendidikan. Jadi mereka seperti digambarkan di situ, mereka sangat mendekat kepada sumber cahayanya, yang mana mereka nanti akan menjadi secercah harapannya untuk Indonesia ke depannya. Seperti itu. Jadi filosofisnya kenapa yang dipajang itu lentera, itu adalah gimana perjuangan anak-anak zaman dulu untuk menempuh pendidikan itu ya, Kak ya. Betul. Iya. Betapa minimnya cahaya zaman tapi dulu masih bisa mereka berusaha untuk mendapatkan prestasi. Oke, di samping ini kita ada zaman masih kolonial masih juga. kolonial. Betul. Ini ada mesin ketik yang dulu kalau bisa dibilang sekarang nenek moyangnya dari komputer gitu ya. Betul. Dan juga kitanya pasti tahu dulu teks proklamasi pun diketik menggunakan mesin ketik. Jadi ini yang digunakan untuk kebutuhan administrasi di sekolah biasanya dulu pakai ini. Dan istilahnya masih belum banyak orang yang punya mesin ketik ini, hanya sekolah atau kantor saja yang punya. Pada zaman-zaman dulu ya. Betul. Yang kalau direvisi kalau ada yang salah ganti kertas. Nah, ya. betul, nggak ada tombol delete atau nggak ada backspace tombol ya. delete, bener banget. Apalagi Ctrl C Ctrl V nggak ada ya kayaknya. Nggak ada. Bersyukur sekali yang hidup di zaman sekarang ya, Kak. Apalagi search-nya nggak ada tuh. Nah ini kenapa nih yang dipajang kok malah sepedanya? Oke, jadi sepeda jengki ini yang ciri khasnya mana digunakan oleh guru untuk berangkat mengajar. Jadi di sini kita juga ada patung penggambarannya guru dulu
seragamnya seperti ini. Jadi masih belum seragam PNS sekarang ya. Masih belum ke seragam itu. Jadi masih ada baju seadanya yang pokoknya rapi gitu istilahnya untuk berangkat, kemudian naik sepeda jengki. Oh, namanya sepeda jengki. Sepeda jengki atau lebih seringnya disebut mungkin sepeda kumbang. Atau di Jawa biasa sepeda kebo malah ngomongnya. Entah apa ininya ya. Filosofinya juga kurang tahu. Kenapa kebo, kenapa kumbang, pokoknya ini sepeda tua ya istilahnya, yang mana sekarang kita mungkin bisa temukan ini kalau di komunitas Car Free Day aja ya kayak sekarang itu. Karena memang orang-orang sekarang kan sepeda udah macam-macam ya. Iya, udah macam-macam bentuknya ya, modern-modern modelnya, harganya juga. Nah, justru yang kayak gini nih yang dicari sama orang-orang zaman sekarang. Ini yang klasik ya, kalau orang-orang gitu. old school sukanya gitu. Terus kalian selain ada sepeda, ada juga kita display di sini bangku sekolah, Kak. Yang pastinya beda dengan bangku sekolah sekarang ya. Kebanyakan sudah bangku individual atau ada gantungannya tas dari besi gitu. Nah, ini yang legendnya meja sekolah, kayaknya seluruh Indonesia pun pakai ya, sempat ada sekolah zaman SD saya juga masih pakai kayaknya. Nah, sempat pakai nih, ketahuan nih tahunnya ya. Nah, jadi ini mejanya yang dipakai, yang pastinya di dalamnya ada kolong yang biasa buat ngumpetin makanan kan. Nah, kalau makanan atau contekan biasanya. Nah, terus kalau ini versi lebih tuanya, kita ada lubang di sini yang kalau sekarang mungkin cuman buat taruh pulpen ya. Kalau dulu ini untuk wadah tinta, Kak. Oh, itu malah buat wadah tinta. Jadi wadah tintanya di sini, kalau mau nulis pakai pena celup, ada tulis kayak gitu. Nggak ada itu kalau di zaman saya nggak ada. Udah pakai pulpen. Dan ciri khasnya lagi, Kak, adanya dia agak lebih miring. Jadi dia kalau meja sekarang kan lurus. Kalau sekarang yang dulu itu dia miring, jadi memang lebih nggak bikin punggung sakit ya buat anak-anak nulisnya. Jadi nggak terlalu gini banget. Betul. Nah, di sampingnya itu apa tuh, Kak? Nah, di sini ada stempel cetakan huruf dari mesin yang sebelah sini, Kak. Ada mesin hand press. Nah, mesin hand press ini adalah mesin percetakan pada zamannya. Jadi stempel-stempel yang di sini nantinya akan ditata di alat ini, yang mana ini sebenarnya alatnya sudah nggak lengkap ya. Jadi bentuknya sudah tidak lengkap, dan ini nanti akan dicetak satu persatu seperti ini. Nah, dipres. Nah, di sini ketutupan. Nah, ada kertasnya di sini. Nanti cetakannya ditaruh sini. Berat juga ya? Berat, makanya dulu kan memang untuk mendapatkan buku itu kan memang barang mewah ya istilahnya zaman dulu, karena alatnya berat seperti ini, terus cetakannya juga ribet, harus satu-satu ditatanya. Oh, ini cetakannya ya? Betul, mesin hand press, karena namanya di press by hand, ditekan dengan tangan. Kalau sekarang tinggal ketik Ctrl P sudah langsung keluar. Betul. Nah, di sampingnya nih, Kak. Nah, ini ada masih dengan mesin ketik lain ya, yang beda merek aja yang di sini. Terus juga ada di sini kamus bahasa Belanda, kayak pocket dictionary-nya nih. Jadi karena dulu kita masih dijajah oleh Belanda kan, kita dituntut untuk paham bahasa Belanda. Nah, itu jadi mungkin yang orang-orang sambil bawa contekan nih istilahnya, biar apa ya vocabulary-nya ya. Nah, itu bisa mereka bawa ini. Terus juga ada komputer, salah satu komputer paling awal nih yang di Indonesia, komputer komputer apricot. Nah, jadi masih pakai disket tuh, kelihatan nggak? Jadi masih belum pada pakai flash disk atau internet tuh masih belum ada, Google Drive belum ada. Oh, ini komputer pertama. Komputer yang pertama, masih sangat berat dan tanpa warna ya, pastinya masih hitam putih. Ini nih yang sangat menarik nih. Kenapa ini motor-motor lucu ini yang dipajang? Nah, jadi ini adalah sepeda motor Zundap yang kebetulan ini tuh mungkin dulu pada masanya itu bisa disebut sebagai alat transportasi mewahnya. Kayak sekarang mungkin lebih kayak ke mobil sport gitu-nya. Nah, kan kayak cuman sultan-sultannya nih yang punya. Betul. Jadi sepeda motor Zundap ini adalah sepeda motor yang digunakan oleh orang-orang untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, yang orang-orang kayanya nih ya, ke sekolah. Kenapa kok istimewanya dia apa sih? Nah, ini dari selain dia menggunakan bensin, ada pedalnya juga, Kak, di sini. Jadi dia fungsi ganda. Kalau sekarang mungkin lebih dekatnya kayak sepeda listrik. Oh iya, sepeda listrik. Bedanya ini dia masih menggunakan bensin. Oh, jadi ini bisa motor gas bisa, di kayu goes juga bisa.
Jadi uniknya itu, dan sudah ada teknologi yang seperti ini, sedangkan orang-orang pada zaman dulu kan masih jalan kaki, naik sepeda jengki kayak gitu. Makanya kan ini kayak wahnya pada masa itu. Menempuh pendidikan dengan ini versi orang high class. Iya, high class-nya, betul. Terus selanjutnya nih Kak, ada alat cetak foto. Jadi alat cetak foto ini bukan literally cetak fotonya, tapi untuk previewnya, Kak. Kalau sekarang kan kita jepret foto sudah bisa lihat hasilnya. Nah, kalau dulu kan kita masih pakai kamera film. Nah, film ini kan biasanya kita harus terawang-terawang. Itu ya, yang kaset apa sih itunya tuh? Filmnya, itu ya, filmnya. Nah, klise. Nah, itu bisa nanti diselipkan di sini, nanti akan dipancarkan. Jadi kayak proyektornya untuk foto. Jadi kita bisa tinggal pilih yang mana yang akan dicetak kayak gitu. Keren ya. Terus baru tahu saya kalau ada mesin kayak gitu. Untuk memudahkan sih ya itu jatuhnya. Kemudian ini ada mesin stensil, dia hampir sama dengan mesin hand press tadi, cuman dia sudah lebih modern karena cetakannya sudah ada di sini, nggak perlu diganti satu persatu. Jadi nanti dia tinggal di roll. Mungkin kalau sekarang disamainnya kayak mesin sablon. Nah, kan sudah langsung shred, udah keluar cetakannya. Betul. Ini mesin print juga ya? Iya, mesin stensil. Kalau ini lebih sering digunakan untuk majalah. Kan ada gambar-gambarnya seperti itu. Terus lalu ini megafon. Mungkin yang sampai sekarang masih dipakai juga ya, Toa aliasnya. Tuh, kalau kenapa kok Toa itu bisa dilihat mereknya itu memang Toa, Kak. Kayak kita brandingnya ke bawah sampai sekarang ya. Betul, brandingnya sampai sekarang dari zaman dulu. Dan mungkin kalau dilihat pastinya kualitasnya ya yang pasti tidak sebagus yang sekarang megafonnya. Tapi udah sangat keren. Ini inisiasi yang pertama mungkin ya? Yang mungkin awal-awal pertama. Gitu ya. Wih, ada lagi nih sepeda. Yang ini bukan sepeda jengki, bukan juga motor apa tadi namanya? Motor Zundap. Motor Zundap. Kali ini namanya sepeda biasa sih, Kak. Sepeda biasa. Jadi kalau ini tadi bedanya kan sepeda guru, sepeda motor orang tua atau orang high class-nya tadi. Kalau ini sepeda umum yang untuk siswa-siswi berangkat ke sekolah. Nah, tapi keren loh kayak ini. Baru lihat saya sepeda model gini. Nah, ini memang terkenalnya sekitar tahun 70-80-an, Kak. 70-80. Ya, jadi memang orang-orang biasanya kalau ceritanya saya dapat dari pengunjung nih yang sudah dulunya 70-80-an itu, mereka kalau nggak punya sepeda ini mereka nggak mau berangkat sekolah. Jadi mereka ngambek minta dibeliin ini sepedanya. Nah gitu. Karena saking populernya nih, semua orang punya, semua anak-anak sekolah itu punya sepeda yang kayak gini, dan juga ada belnya nih yang pasti khasnya, tahu ya bunyinya ya, yang kayak kebayang-bayang sudah bunyinya, sudah bukan kering-kering lagi. Yang ini sudah berlagu. Nah makanya anak-anak pasti pengen punya semua. Bener pengen. Nah ini lucu nih, zaman-zaman sekolah ini ya film. Ini Budi, ini Ibu Budi. Nah yang kalau paham kalimat Budi ini ketahuan banget nih, Kak. Iya benar, ini Kakak Budi. Gitu. Nah, dan juga mungkin yang generasi sekarang pun mungkin seenggaknya sekali pernah dengar lah ya kalimat-kalimat ini. Jadi ini adalah kalimat yang populer, dipopulerkan oleh Ibu Siti Rahmani. Jadi Ibu Siti Rahmani ini adalah pencetusnya sistem pembelajaran menggunakan sistem penggunaan kalimat ini Budi ini. Jadi singkat cerita, beliau ini dulunya adalah seorang guru. Nah, beliau ini mengajar tapi kok kayak bingung, galau gitu. Kok anak-anak murid-murid itu tidak bisa cepat belajar membaca, kayak masih ogah-ogahan gitu loh untuk belajar membaca, sehingga beliau mencetuskan sistem ini yang mana mengeja per suku kata, bu, bu, di, di. Nah, gitu. Setelah begitu tahu itu kan anak-anak lebih tertantang nih untuk membaca. Akhirnya cukup populer sehingga hampir semua sekolah di Indonesia saat itu menggunakan sistem pembelajaran ini. Seperti itu. Oke, menarik. Ini Budi. Yang mana akhirnya tahun 80-an nama Budi, Ani, Wati itu populer sekali. Sangat-sangat populer ya. Oke, selanjutnya kita ke mana lagi, Kak? Ini kita masuk ke zona terakhirnya, yaitu zona kemerdekaan. Zona kemerdekaan. Kalau tadi kan zona kolonial kita masih dijajah oleh Belanda. Nah, sedangkan di sini kita sudah merdeka nih dari penjajahan, sehingga kita sudah punya sistem pendidikan sendiri. Sekolah pun juga sudah lebih bebas istilahnya kan, sudah bisa berdiri sendiri tanpa harus sembunyi-sembunyi. Nah, di sini yang paling pertama kita ada namanya kayak iPad ini ya. Ini bukan iPad tapi namanya Saba. Saba. Jadi Saba ini terbuat dari batu karbon.
Jadi batu karbon yang dipotong menjadi lempengan tipis-tipis dan diberi bingkai kayu seperti ini. Yang mana ini digunakan sebagai penggantinya buku tulis. Jadi dulu kan setelah kita merdeka masih belum banyak pabrik kertas. Betul. Adapun kan kertas harganya mahal, cukup mahal. Sehingga ini pengakalannya supaya bagaimana anak-anak bisa tetap belajar menulis, menghitung, itu mereka menggunakan sabak ini. Sabak, oke. Menulisnya pakai apa? Pakai ada yang di tengah ini namanya grip. Nah, ini jadi pensil tapi terbuatnya dari batu juga. Jadi istilahnya dia tidak akan habis walaupun dipakai coret-coret sebagaimana caranya. Nggak harus beli lagi ya, cuman punya satu cukup. Satu cukup, betul. Nggak perlu beli refill ya, zaman dulu gitu. Oke, nggak perlu beli refill, sabak ini hemat. banyak ya. Terus di sini sebelah kiri juga bisa dilihat ada buku-buku pelajaran yang digunakan itu tadi mulai dari 40-an sampai 90-an. Jadi mulai yang tadi ada buku ini Ibu Budi itu pakai yang buku yang sebelah sini, belajar membaca dan menulis ini. Terus yang kalau mungkin generasi 80-an, 90-an nih tertariknya sama buku ini, Pendidikan Moral Pancasila. Itu semuanya pasti merasakan yang mana sekarang menjadi KWN atau kewarganegaraan. Ya. Kalau yang 90-an masih PPKN lah ya namanya. Betul. Jadi langsung begitu biasanya orang-orang ngeliat sini, oh buku saya ini Mbak, gitu biasanya. Pernah ngerasain semua untuk PMP namanya. Oke, berarti ini semua satu box ini buku-buku yang digunakan selama pembelajaran di zaman kemerdekaan ya? Dari tahun 40-an sampai 90-an. Terus yang sebelah sini ada alat-alat tulisnya nih, yang pastinya kayaknya nostalgia semua ya. Ini zaman aku SD ada. Jadi memang yang dulu zaman belum ada slime, pop-it, yang zaman sekarang mainannya tuh koleksi penghapus gini, walaupun dia sebenarnya dipakai pun nggak bersih ya Kak. Nggak bersih, nggak, cuman buat koleksi cuman aja. Koleksi dari gambar dan wangi-wanginya Kak, biasanya aroma buah ya biasanya. Seru, jadi inget masa SD loh guys. Sambil nostalgia nih di sini. Ini zaman-zaman SD tuh penghapus ini sangat primadona. Koleksi ya, tuker-tukeran biasanya kalau punya yang kembar. Terus ada pensil rautan juga nih, ada kacanya sekucrut ini. Kaca. Walaupun kita nggak bisa ngaca ya di rautan itu, tapi kita senang aja ada kacanya. Biasanya gitu. Kalau zaman dulu sambil periksa-periksa poni. Betul. Oh, ini tintanya. Nah, ini tinta pena tadi yang kita sebutkan di meja tadi, biasanya pakai ini. Jadi dicelupnya pakai tinta. Oh iya ya, ini juga neraca, sempoa, benar, sempoa. Zaman sekarang tuh udah nggak ada yang pakai sempoa. Kayaknya jarang ya, lebih jarang. Oh, tapi masih ada ya? Masih ada, itu masih, cuman sudah jarang dan pengaplikasiannya pun sudah nggak seintens kita dulu ya, karena dulu kan kita SD baru kan perkalian. Sekarang kayaknya masuk SD sudah harus bisa perkalian, soalnya wajib bisa. Standarnya lebih tinggi lagi sekarang. Iya, lucu, ada sempoa, terus ada. Kalau tadi ada tintanya yang sudah instan, sudah jadi. Kalau ini yang versi tradisionalnya Kak. Jadi ini ada batang tinta, nanti dia akan digosok di asbaknya ini, dia akan mencair. Nah, dari pena ini kita akan celup di sini. Ini versi yang lebih tradisionalnya. Lebih ribet. Nah, betul, versi ribetnya. Ini paham. Bisa melayang nih. Ini yang bisa melayang. Kalau yang merasakan melayang ini ketahuan nih, duduknya paling belakang biasanya. Penghapus andalan guru yang kamu dengerin dan kapur tuh. Iya, kapur. Yang biasanya suka ngantuk di kelas atau ngobrol sendiri, tiba-tiba cetak. Sudah ada putih di sini, lama-lama merah. Iya, lucu. Terus ini juga ada kamera. Jadi dulu kan tahun 90-an ada namanya ekstrakurikuler fotografi. Kalau zaman sekarang kan fotografi kayaknya lebih fokus ke hunting foto sama editingnya. Nah, kalau zaman dulu itu ada ruangan sendiri untuk mencetak foto itu tadi Kak. Yang mana pakai film apa tadi namanya, klise. Klisenya itu ya. Pakai kamera film ini. Jadi ada ruangan sendiri dengan sinar UV dan juga cairan khusus untuk memproses fotonya itu tadi supaya menjadi foto berwarnanya untuk mencetaknya. Ada ilmunya sendiri. Sangat perjuangan ya zaman dulu ya. Lebih keribet sih memang. Untuk sahabat yang hidup di zaman sekarang, anak-anak tolong bersyukur ya. Bersyukur sekali, aksesnya gampang dulu. Semua serba instan dan semua serba mudah. Aksesnya gampang banget ya Kak ya. YouTube, TikTok tuh sudah edukasi banget tuh. Betul. Nah, terakhir di sini masih ada apa nih Kak? Selanjut terakhir di sini kita ada zona Surabaya yang terakhir, yaitu di mana kita mendisplaykan
menampilkan hasil prestasi dari siswa-siswi Taman Siswa Surabaya yang di sini dulu tuh. Jadi kita tampilkan supaya anak-anak mungkin yang sekarang bisa mereka membedakan bagaimana bedanya piala zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan kayaknya sudah bisa beli sendiri ya Kak ya, bahkan di toko oranye, toko hijau tuh bisa custom ya, bahkan best boyfriend, best friend itu bisa ada piala tuh, atau bahkan lomba-lomba juga partisipan anggota itu aja udah bisa dapat, sedangkan dulu untuk dapat prestasi piala seperti ini harus juara 1, 2, dan 3. Dan itu sulit ya. Sulit sekali, kompetitif ya, karena sangat kompetitif ya. Seperti itu. Ini terakhir nih Kak, zona terakhir yang ada di Museum Pendidikan Surabaya. Betul. Tadi saya lihat di luar itu ada spot foto atau apa ya Kak ya? Ya, ada tulisan Museum Surabaya, Museum Pendidikan Surabaya di depan situ. Mungkin kita bisa lihat ke situ ya? Sekalian. Tadi kita sudah keliling di dalam zona-zona yang ada di Museum Pendidikan nih sahabat. Sekarang kita berada di fasilitas-fasilitas lain nih yang ada di Museum Surabaya. Ini apa sih Kak yang ada di belakang kita? Oke, jadi di sini selain untuk foto booth-nya ya di sini, bukan foto booth aja, kayak khasnya di sini ya, tulisan Museum Pendidikan Surabaya. Jadi teman-teman bisa foto di sini mungkin, dan juga di baliknya ini kita ada perpustakaan Kak. Oh, jadi selain ada museum-museum yang memajang prasejarah, ada juga perpustakaan ya Kak ya? Oke, boleh kita lihat ya? Oke, jadi di sini kita ada perpustakaan yang kita menyajikan beberapa buku dan juga bacaan yang bisa mungkin dibaca dan dipinjam oleh teman-teman yang mungkin setelah keliling-keliling dari Museum Pendidikan, mereka pengen bersantai, baca-baca buku, nongkrong-nongkrong, itu bisa di perpustakaan Museum Pendidikan di sini. Dan sayangnya di sini bukanya kita hanya hari Rabu dan Kamis. Jadi pastikan teman-teman yang main ke sini pastikan hari Rabu dan Kamis supaya bisa mengunjungi perpustakaan Museum Pendidikan. Nah, sahabat, tadi setelah kita dari perpustakaan Museum Pendidikan Surabaya, kita juga punya spot lain nih yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk sahabat yang sedang berkunjung di Pendidikan Surabaya. Ini apa sih Kak? Nah, ini kita ada spot tulisan Villa Riversick. Ini yang memang kita khasnya, biasanya orang-orang kalau berkunjung ke sini mereka pasti foto di sini. Yang khasnya dari ada tulisan Villa Riversick yang mana artinya pemandangan sungai, riverside ya, pemandangan sungai. Yang mana di depan kita ini sudah terbentang Sungai Kalimas ya, salah satu nadinya dari kota Surabaya. Yang mana nanti kalau misalnya mulai dari jam 3 sore ada wisata lain teman-teman di sungai ini, yaitu wisata perahu Kalimas. Jadi nanti kalau Surabaya sudah mulai adem ya, sudah mulai dingin, nggak sepanas sekarang. Jadi nanti lampu-lampunya nih mulai nyala di sini, nanti bisa dilewatin oleh perahu Kalimas. Oke sahabat, segitu saja dari kami. Kita sudah keliling dan sudah menikmati semua fasilitas yang ada di Museum Pendidikan Surabaya. Di sini juga terima kasih banyak untuk Ananda sudah mendampingi kita untuk keliling di Museum Pendidikan Surabaya. Ditunggu kehadirannya para sahabat-sahabat, sahabat-sahabat BBGP Jabar maupun sahabat-sahabat semuanya yang daerah Surabaya atau bahkan yang nasional, ditunggu di Pendidikan Surabaya. Terima kasih. Sahabat, kali ini kita sedang bersama dengan salah satu pengunjung. Salah dua pengunjung dari Museum Pendidikan Surabaya. Kita tanya yuk, apa sih yang mereka dapatkan dari sini? Oke Kak, perkenalkan dulu Kakak dari namanya siapa dan dari mana? Kenalin, nama aku Alicia Pramesti Mirani. Aku dari Universitas Airlangga dan asal aku sendiri dari luar kota Surabaya kebetulan, yaitu dari kota Palembang. Waduh, jauh sekali. Palembang, saya juga orang Jambi loh Mbak. Sumatera Pride. Oke, ketemu satu kampung ya. Silakan Mas. Oke, kenalin aku Beni Yono Rajaya dari Semarang dan Universitas Airlangga. Universitas Airlangga, dari kampus yang sama. Semester berapa Kak? Maba. Wih, maba. Maba. Masih anak-anak baru, masih seger-segernya, semangat-semangatnya kuliah nih sahabat. Oke Kak, selama berkunjung di sini nih, udah dari jam berapa nih berkunjung di sini? Tadi kira-kira sampai itu jam 8-an kali ya Ben ya? Jam 8-an. Jam 8-an, terus mungkin udah ada 1 jaman keliling di sini tadi. Iya, saya juga udah jam 8-an sampai.
Oke Kak, apa sih Kak kira-kira yang didapatkan dari Museum Pendidikan Surabaya ini? Kalau untuk Museum Pendidikan sendiri itu kan temanya pendidikan ya Kak ya. Jadi kita itu bisa ngelihat dari praaksaranya sebelum adanya pendidikan itu gimana. Terus mulai masuk nih agama-agama Hindu, Buddha. Terus juga udah mulai masuk ke zaman penjajahan kolonial sampai akhirnya masuk ke zaman kemerdekaan. Di situ tuh udah mulai ngelihat dari zaman belum adanya bahasa yang bisa dipakai untuk komunikasi. Terus juga mulainya muncul praaksara, ada huruf Pallawa, Sanskerta dan segala macam. Terus akhirnya bisa mulai diterjemahin ke bahasa Indonesia yang ejaannya masih ejaan lama. Terus juga sampai akhirnya ada di zaman kemerdekaan yang dimana masih bisa melihat di zaman itu ketika orang-orang menulis skripsi masih pakai mesin ketik. Nah, luar biasa sekali ya. Sudah keliling kan tadi kan ya? Iya. Nah, apa yang Mas temukan nih di dalam itu yang menarik perhatian Mas lah pokoknya ya. Silakan, Mas. Menarik perhatian saya ya, yaitu nostalgia masa-masa sekolah sih, kayak majalah Bobo sama kayak meja-meja sekolah kayak SD itu yang meja-meja SD kayu gitu, sama ini apa ya, kalau nggak salah tuh baju-baju juga kangen juga sih, sering hilang juga pas waktu dulunya. Luar biasa. Jadi bernostalgia ke zaman waktu kita kecil ya. Zaman-zaman kita kecil gitu ya. Walaupun sedikit beda generasi ya, tapi Sebenarnya kita deket kok generasinya. Tapi Kak, walaupun kita udah beda generasi kan, jadi waktu ngelihat ini nih, oh pendidikan di zaman dulu itu gini, langsung ngerelate waktu orang tua bilang, kamu mending udah punya laptop di zaman ini segala macam. Papa dulu ngetik pakai mesin ketik. Jadi kan ngeliat, oh ini nih bentuknya mesin ketik buat skripsi itu gimana sih? Jadi bukan cuma dengar cerita dari ayah aja ya, jadi kita lihat langsung gitu ya. Bentuknya, mau nyari jurnal, buku-buku kayak bener-bener, wah selawas itu ya ternyata pendidikan zaman dulu tuh lebih keras daripada iya betul. Bayangin ya, udah ngetik banyak pas di titik ada salah. dari awal kan. Jadi bener-bener bersyukurlah masih menikmati, masih bisa ngelihat zaman dulu tuh gimana, tapi terus juga kita tetap harus berkembang ngikutin zaman kan. Jadi bersyukur ada di zaman ini di mana adanya dengan segala kemudahan. Benar sekali. Oke sahabat, ini adalah testimoni dari beberapa pengunjung yang hari ini berkunjung di Museum Pendidikan Surabaya. Oke Kak, mungkin satu lagi, apa sih yang bisa Kakak sampaikan untuk mendukung anak-anak muda nih yang sekarang sudah minim banget untuk berkunjung ke museum? Kalau menurut aku ya, untuk ke museum itu sendiri memang balik lagi ke anak-anaknya itu gimana sikapnya. Kalau aku sendiri pribadi, aku memang suka sejarah Kak. Aku suka sejarah, jadi dengan adanya museum ini kan kita bisa melihat langsung nih, oh ternyata zaman dulu itu seperti ini nih, bentuk fisiknya seperti ini. Bisa diilustrasikan dengan melalui patung atau mungkin arsip-arsip yang ditinggalkan. Buat teman-teman yang sekarang satu generasi sama aku nih, jangan lupainlah sejarah kita gitu. Ngedate itu bisa kemana aja, bahkan bisa museum date gitu. Bisa dicoba. Ngedate Museum di dates, museum guys. ya. Jangan lupa ke museum pendidikan. Boleh. Mas, kalau Mas sebentar, kalau boleh tahu dari jurusan apa ya tadi? Kami dari studi Kejepangan. Dari studi Kejepangan juga. Jepangan juga. Jadi- Tapi masih cinta sejarah Indonesia ya. Iya, Kita tetap sejarah. cinta dong bahasa Terus Indonesia tadi juga. udah ngeliat kan di dalam itu ada beberapa buku kan, buku tentang pelajaran bahasa Nippon. Jadi ada huruf kanjinya kayak, jadi mulai itu ngeja-ngeja apa ya itu bacanya. Jadi sambil praktek apa yang udah dipelajarin di jurusan kami juga. Buku prasejarah bahasa Jepang. Bener. Banyak ya, bukan cuma teori aja ya. Bener. Betul. Oke sahabat, mungkin segitu saja untuk testimoni dari para pengunjung yang ada di sini. Terima kasih dan selamat menonton yang lainnya.